Kalian pasti pernah melihat bayi yang tiba-tiba menangis di tengah malam, seperti tidak biasa dan tidak bisa didiamkan. Bahkan kadangkala diikuti dengan kejang-kejang dan mata melotot ke atas. Kejadian ini biasanya dikait-kaitkan dengan mitos sawan atau diganggu orang halus atau makhluk gaib. Dan dalam tradisi Banjar ada cara unik untuk mengatasi hal ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas di Sharing for Knowing. Perubahan perilaku seorang bayi pada saat tidur lelap, kemudian tiba-tiba menangis keras tanpa sebab dan susah untuk didiamkan, walaupun udah dikasih susu, diajak main, diajak jalan, tetap aja nangis. Biasanya hal ini dikaitkan dengan mitos sawan atau diganggu oleh orang halus. Kadang-kadang ini juga diikuti oleh demam yang mendadak, kejang-kejang, dan mata yang melotot ke atas. Dan biasanya sawan ini menyerang bayi hingga usia 2 tahun. Ya, mungkin banyak di antara kita yang menemukan hal ini terjadi. Mungkin juga terjadi pada anak kita, saudara, atau bahkan anak tetangga sekitar. Anak-anak lagi tidur, tengah malam tiba-tiba anak tetangga nangis. Biasanya sawan ini terjadi akibat si bayi dibawa ke tempat umum atau ke acara umum. Misalnya acara pengantin yang disebut dengan sawan pengantin. Ataupun dibawa ke melayat acara kematian yang mana ini disebut dengan sawan mayit. Mengapa di acara kawinan dan kematian? Karena konon katanya dalam acara kawinan ataupun juga kematian itu tidak hanya dihadiri oleh manusia saja, melainkan juga makhluk-makhluk lain. Apalagi acara tersebut mengandung unsur tradisi yang kuat, semisal perkawinan dengan adat Banjar yang dilengkapi dengan piduduk-piduduk dan lain sebagainya. Dari situlah makhluk gaib menempeli dan mengikuti sang bayi. Hingga akhirnya di tengah malam mereka usil untuk mengganggu si bayi hingga menyebabkan dia menangis. Serem ya. Kita sih nggak bisa lihat mereka, tapi katanya bayi-bayi itu bisa melihat sosok mereka karena memang bayi sensitif dengan hal-hal gaib. Lalu bagaimana caranya mengatasi sawan ini? Ternyata dalam tradisi Banjar, untuk mengatasi sawan ini caranya cukup mudah dan unik, yaitu hanya dengan memasangkan sebuah gelang pada lengan sang bayi. Gelang ini disebut dengan gelang sawan. Ya, gelang yang dipercaya mampu menghindari dan menghilangkan sawan pada seorang bayi. Gelang sawan ini ukurannya cukup kecil karena memang diperuntukkan untuk lengan bayi yang kecil, dan tampilan gelang sawan ini terlihat etnik dengan dipenuhi manik-manik dan juga biji pukah. Di beberapa bagian gelang ini ada hiasan yang sudah dirajahi dengan tulisan-tulisan Arab, dan di tengah gelang ini ada sebuah liontin yang terbuat dari kulit buah sawan yang berwarna hitam dan keras, kemudian terbelah dua. Di tengah-tengahnya ada koin yang dirangkai dengan tali. Koin ini bukan koin sembarang koin, melainkan koin yang telah terukir simbol-simbol tertentu, seperti bintang bertuliskan Nabi Muhammad, Allah, dan aksara-aksara berbentuk huruf yang dituliskan dalam huruf Arab. Ada juga yang bergambar Ka'bah ataupun kubah kuburan Nabi Muhammad. Percaya tidak percaya, teman saya menjadi saksi keampuhan dari gelang sawan ini. Dia baru saja memiliki seorang bayi yang usianya sekitar 4 bulan. Selama 4 bulan pertama, bayi ini tidak pernah mengalami keanehan. Alias, tiap tidur malam dia nyenyak, tertidur lelap, dan tidak pernah mengganggu tidurnya. Tiba-tiba suatu malam, bayi ini menangis dengan keras tanpa sebab, padahal tidak pernah terjadi sebelumnya. Sudah coba didiamkan, namun tidak berhasil juga. Sudah dikasih susu, tapi tidak mau. Sudah diajak jalan, didiamkan juga tidak mau. Dia menangis dari sejak pukul 2 pagi hingga menjelang azan subuh. Pada saat azan subuh berkumandang, barulah bayi tadi berhenti menangis. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi berulang, sehingga membuat dia bingung dan merasa aneh. Tiba-tiba anaknya memiliki perubahan perilaku di tengah malam. Sampai akhirnya dia bercerita kepada mertuanya, dan oleh mertuanya diberikan sebuah solusi, yaitu dengan memakaikan gelang sawan. Dan benar saja, setelah teman saya memakaikan gelang sawan tadi kepada sang bayi, akhirnya
Di malam hari tidak terjadi lagi tangisan seperti biasanya. Bahkan si bayi ini tidak rewel sama sekali, seperti sedia kala. Dan ternyata istilah sawan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Banjar saja, tapi juga berkembang di masyarakat Jawa. Namun yang membedakan adalah gelang yang digunakan pada penyakit sawan ini. Kalau di Pulau Jawa itu bentuknya seperti ini. Dan kandungannya di dalam gelang ini terdiri dari rempah-rempah. Sedangkan gelang sawan Banjar itu lebih kepada rajahannya. Kemudian ada liontin dari buah sawan dan di tengahnya ada koin. Harga dari gelang sawan ini bervariasi dan cukup murah, yaitu sekitar di angka 10.000 sampai 15.000 rupiah. Secara medis, sawan ini adalah kondisi serangan kejang yang terjadi pada bayi saat mengalami demam secara mendadak. Penyebabnya adalah kenaikan suhu tubuh mengganggu keseimbangan sel otak yang menyebabkan pelepasan muatan listrik yang menyebar hingga ke jaringan otak. Aliran listrik ini terlepas secara tidak normal di dalam otak sang bayi yang kemudian menyebabkan guncangan pada sang bayi. Pada saat itulah otot-otot si kecil menjadi kaku yang menyebabkan tubuhnya menjadi kejang-kejang. Gejala ini mirip seperti epilepsi. Nah, hal inilah yang menyebabkan sang bayi rewel, menangis dengan keras tanpa henti-hentinya. Meskipun begitu, gejala ini bukanlah gejala epilepsi, dan sebagian besar kejang demam ini tidak menimbulkan masalah yang serius. Dengan penanganan yang tepat dan segera, kejang demam ini tidak akan menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Dan berikut ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menangani bayi yang sedang mengalami sawan. Yang pertama, baringkan bayi dengan posisi miring atau menyamping untuk menghindari bahaya tersedak pada saat menangis. Dan agar lidahnya menjulur keluar sehingga lendir-lendir pun juga ikut keluar. Dan ini tidak menghalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh. Yang kedua, jangan berikan si bayi atau si kecil ini makanan ataupun juga minuman, karena ini hanya akan menghambat jalur pernapasannya saja. Yang ketiga, tetap tenang dan jangan cemas selama si bayi masih bisa bernapas dengan normal. Bila bibir si bayi tiba-tiba membiru dan dia mengalami gejala sesak napas, maka berikanlah tambahan oksigen dari mulut ke mulut setelah saluran udaranya dibersihkan. Yang kelima, singkirkan benda-benda berbahaya yang ada di sekitar bayi pada saat dibaringkan. Yang keenam, jika demam si kecil tetap tinggi, maka bukalah bajunya, kemudian gosok badannya dengan handuk dingin untuk meredakan demam si bayi tadi. Dan jika sawan si kecil ataupun kejang-kejangnya ini berlangsung lama, selama 24 jam tak kunjung membaik, maka segeralah bawa ke dokter untuk mendapat penanganan yang lebih serius. Tapi sebenarnya penggunaan gelang sawan ini tidak dilarang dalam dunia medis. Hanya saja kita harus berhati-hati dalam penggunaannya. Karena mengingat gelang sawan ini, khususnya gelang sawan Banjar, itu memiliki liontin yang terbuat dari buah sawan dan juga koin tadi yang digantungkan pada gelang tersebut. Biasanya benda-benda seperti ini disukai oleh bayi untuk dijilat ataupun juga diemut-emut. Jika gelang tersebut kotor, maka terdapat virus ataupun juga bakteri yang akan membahayakan sang bayi. Oleh karena itu, jika kita menggunakan gelang sawan untuk bayi, maka rutin-rutinlah untuk membersihkannya agar bayi kalian tetap aman dan tetap sehat. Sekian sharing kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan buat kalian yang suka dengan hal-hal berbau mitos, sejarah, budaya Banjar, silahkan like dan juga subscribe. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian biar kita semua makin tahu. Buat kalian yang punya pengalaman tentang gelang sawan ataupun ada informasi tambahan atau juga koreksi, silahkan komen aja di bawah karena kita ada di Sharing for Knowing.